tipsnya Rasul khususnya kepada para suami, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum. Ya. Assalamualaikum Batulwane menanggapi kabar yang lagi ramai sekarang masalah KDRT Lesti ya. Nah, tapi sekarang kan mereka nyambung lagi nih. Nah, Ustadz melihatnya gimana sih setelah banyak publik yang kesini ke situ gitu, akhirnya tiba-tiba mereka bersatu lagi, nih ngelihatnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hukum Islam, fa'aslu baina akhwatikum. Ketika saudara kita yang berseteru, katakanlah satu sama lain saling tidak akur, hampir lagi dalam rumah tangga, bahwasanya ini kewajiban bagi kita umat Islam untuk menasehati, kasih pandangan, arahan, masukan, nasihat. Ini fa'aslu baina akhwatikum. Ini kewajiban kita, itu mengislahkan mereka kembali, rujuk kembali. Artinya inilah doa daripada seluruh fansnya Lesti, fansnya Bilar. Ini membuahkan hasil, maupun arahan dari para alim ulama, tokoh setempat, orang yang menyayangi mereka, yang cinta kepada mereka, agar mereka tidak bercerai, katakanlah firaq. Nah, mereka kembali, ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka sudah damai, sudah hidup kembali dalam rumah tangganya. Ini wujud dari keinginan kita, dan pahalanya luar biasa. Ya, terus melihat kabarnya mereka akan pergi umroh bareng. Nah, ini gimana nih Ustaz melihatnya gitu? Subhanallah, salah satu bentuk rasa syukur mereka berdua, kembalinya mereka menyatunya mereka dengan rasa cinta, mereka saling menyayangi, saling mencintai, kemudian diaplikasikannya dengan lewat syukur mereka itu pergi ke Ka'batullah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kenapa mereka pergi, inilah inisiatif seorang mukmin ketika rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diwujudkan ekspresi mereka melihat Ka'bah, agar kenapa? Menjadi sesuatu kemuliaan. Doa di mana doa di rumah tersebut adalah diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka kembali bersatu, cintanya menjadi keluarga yang harmonis, romantis, sakinah, mawaddah warahmah. Dan ini diwujudkan oleh mereka. Syukur mereka itu pergi ke tanah suci. Ini subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mereka orang paham dan mengerti ketika mereka melakukan sesuatu yang memang katakanlah dalam agama sesuatu yang memang tidak pantas lah katakanlah. Tapi kesalahan mereka ditebus lewat apa? Pergi ke tanah suci, minta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan tentunya di tempat itulah mereka sujud, introspeksi, evaluasi, dan akan ketemu yang namanya hikmah. Artinya yu'til hikmah tamayasya, dan ketika kita harus bisa mengambil hikmah atas kejadian musibah, apakah dari rumah tangga atau apapun. Maka sebaik-baik orang mukminat, ketika dia menemukan jalan tersebut, saking untuk menambah keimanan dia atas kesalahan dilakukan, tubuh keimanannya itu diwujudkan dan syukurnya pergi ke tanah suci. Ini subhanallah, tempat mulia, rumahnya Allah, kiblatnya umat Islam, kiblatnya bagi seluruh umat muslim seluruh dunia adalah Ka'bah. Nah, salah satu tujuan mereka ada di situ untuk mengevaluasi, introspeksi, agar menemukan sesuatu yang namanya kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan, sehingga doa keduanya siapapun yang pergi ke situ pasti dijawab. Pasti tempat sakral umat Islam yang disebut Ka'bah itu tempat pendidikan suci. Kenapa menjadi tempat suci? Artinya akan merenung di situ, ketemu jawaban-jawaban, dan di situ ada tempat yang memang mempunyai dahsyatnya doa dikabul. Nah, Lesti dan Bilar ini kan mereka sebagai salah satu bentuk rasa syukurnya kepada Allah, wujudnya syukurnya diaplikasikannya, ekspresinya subhanallah pergi ke tanah suci. Ini tempat mulia, dan kita adalah mendengar berita ini, mendengar hal ini, kita saksikan, tentunya kita sangat bergembira memberikan apresiasi kepada kedua insan rumah tangganya. Yang ada kita doain, doa
antabena ridho, mereka sudah ridho, artinya mereka sudah membuang yang namanya kemarin yang ada kesalahan, mereka memperbaiki di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini renungan yang luar biasa. Mudah-mudahan kedua insan yang terpadu ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, petunjuk dan kekuatan cinta di antara mereka berdua. Setelah di sana pulang kembali ke tanah suci, mereka menjadi tambah sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Sebelumnya kan Resti sudah sempat ke sana ya, Iya. umroh bersama orang tuanya gitu. Walaupun sempat dikatakan bahwa setelah balik baru pencabutan pelaporan. Iya. Bisa dikatakan bahwa ketika dia umroh bersama orang tuanya itu luluh hatinya, ingin mempertahankan rumah tangganya, Atau mendapatkan hidayah. terlihat juga bahwa wajahnya tidak ada dendam, Iya. tulus. Bisa nggak sih dikatakan bahwa memang karomah dari sana itu ada? Ya, artinya ketika seorang itu mendapatkan solusi kemana harus mencari, apa ke rumah Allah atau ke rumah orang tua, atau katakan pergi ke para alim ulama untuk curhat. Tapi sebelumnya mereka sebelum Resti mencabut laporan dari pihak kepolisian, tapi sebelum pergi umroh, dan ketika di sana dibuka pintu hati si Lesti, pintu hati, sehingga membuka lebar-lebar agar kembali utuh rumah tangganya. Inilah di tempat sana mereka dapat jawaban, orang tuanya pun, kemudian ada satu tokoh ulama kita pergi membimbing di sana, sehingga setelah sampai di sana Allah berikan petunjuk. Ternyata itu jalan terbaiknya. Kenapa? Karena tempat di situ tempat yang mustajab, di mana tempat tersebut adalah tidak tertolak doa seorang hamba yang berada di tanah suci yang disebut Makkah Al-Mukarramah. Siapapun datang ke sana, tergantung innamal a'malu binniyat, tergantung niat. Nah, Lesti ini pergi sana mencari hidayah, mencari petunjuk Allah, mencari sesuatu bimbingan langsung dari Allah. Kemudian Allah hadirkan petunjuk, yaitu kembalilah mereka. Itu salah satu keinginan kita semua. Dan doa di sana tentunya di Mekah itu sangat mustajab. Dan ini contoh buat kita semua. Kita ketika gula gulana dan sebagainya, ada kegelisahan, tempat yang terbaik aku untuk curhat di rumah Allah. Itu kiblat kita itu Makkah Al-Mukarramah. Semua nanti Allah akan berikan petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian setelah kembali, orang tuanya dapat arahan, masukan, bahkan tempat ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejukan itu di Mekah. Dan orang tuanya kan berbondong-bondong nih, ibunya, bapaknya, saudaranya, bahkan sebagian bahkan anaknya, siapa namanya? BBL. Panggilannya BBL. Abang L kadang-kadang. Ya diajak ikut serta ke sana, itu akan bahagianya. Nah, disitulah dapat arahan dari siapa, rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun sehingga Allah buka pintu hati kepada Lesti. Maunya apa? Bagaimana? Yang keluarnya bagaimana? Yang keluarnya memang Allah berikan hidayah, ya harus bersatu. Dan mudah-mudahan ini seterusnya sampai usia pernikahannya, sampai akhirat nanti. Dengan adanya polemik ini menjadi banyak publik yang akhirnya terpecah ya, maksudnya dalam arti kata sekedar melihat pro kontra lah, sekedar melihat dari sisi A dan sisi B, yang akhirnya ketika mereka bersatu publik jadi bingung. Nah, menurut Ustadz sendiri dalam pandangan Islam itu gimana sih tata hukumnya, maksudnya setelah kita mencampuri urusan rumah tangga orang dan segala macam itu gimana? Ya, artinya ada koridor yang memang kita nggak boleh ikut campur serta dalam rumah tangga seorang. Dan ini konsekuensi risiko bagi seorang public figure yang sudah disukai, dicintai, bahkan dikagumi, digandrungi oleh sebagian fans-fansnya masing-masing. Ketika ini menjadi polemik, ini menjadi kekecewaan tentunya bagi kita semua. Ketika kita memberikan, ketika kita mencintai seorang itu, ketika dilukai, semua ikut terlukai. Artinya dan ketika mereka rujuk kembali, ini keinginan kita. Dan bagi Anda netizen dimanapun, maka hendaknya doakan, biarkan mereka
kembali utuh rumah tangganya. Artinya rujuknya mereka kan ada di Al-Quran. Al-Talaqu marratain fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsanin. Talak itu yang dirujuk ada dua. Apa? Kalau ketika ingin rujuklah yang baik. Ketika ingin firaq, bercerai yang baik. Wa ashiruna bil ma'ruf. Musyawarah itu jalan terbaik kebaikan, sehingga ketika mereka islah, mereka bersatu, kita sebagai orang yang memang melihat hal ini, tentunya hati kita ngedoain, hati kita senang gembira tentunya ketika mereka kembali utuh rumah tangganya. Dan stoplah untuk membicarakan menggibah, karena kalau kita mengikut ranah di sini yang mereka sudah baik, lalu kita masih berkuar-kuar di belakang menceritakan keburukan dari Bilar, keburukan dari Risti, ini gimana kok begini. Cukup, stop sudah. Ini bisa mengakibat dampak berbalik buat kita. Musibah terbesar ketika menggibah dan menfitnah sesuatu yang mereka tidak kerjakan, mereka sudah rujuk, lalu kita masih bicarakan. Akhirnya pahala kita pindah kepada mereka. Pahala kita pindah kepada mereka. Dosa mereka terlimpah kepada kita. Inilah konsekuensi bagi orang yang ikut serta campur urusan rumah tangga. Orang tuanya aja dilarang, mertua aja dilarang, apalagi kita yang bukan ranah dalam internal mereka. Dan kita harus mestinya senang gembira mereka sudah bersatu. Apakah ini hanya seremonial atau kita nggak usah ke situ. Jangan menjustifikasi kepada kedua insan yang sudah rujuk. Kita justru mengambil hikmah iktibar dalam hal ini. Jangan sampai kita menjadi, tapi ternyata kita tidak sebaik. Nah, Lesti ini sudah memberikan kontribusi dengan apa? Ya dengan lagu-lagu syair yang indah, dan memang ada syair-syair itu yang memang begitu sangat dalam. Oleh karena bagi penyanyi ketika menyanyikan sebuah lagu itu berdoa kepada Allah, karena ini bisa berbalik. Iya, bisa berbalik. Karena lagu ini apa yang keluar dari lisan kita nyanyikan, ini bisa menjadi doa. Hendaknya bagi para penyanyi, para insan-insan musik Indonesia ketika menyanyikan sebuah syair, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketika lirik syair tersebut ada yang keburukan, ada yang memang sesuatu hal berpisah rumah tangga, na'udzubillah, maka berdoa kepada Allah sebelum menyanyikan syair lagu tersebut. Akhir tak mungkin ada yang kami sampaikan ke apa yang bisa dipetik dari artinya Rasulullah SAW berpesan kepada kita umatnya yang dicintai oleh Rasulullah, disayangi oleh Rasulullah. Maka tipsnya Rasul khususnya kepada para suami, akmalul mu'minina imanan ahsanuhu khuluqan wa khiyarukum linisa'ihim. Sempurnanya iman sejati seorang muslim laki-laki yang sempurna imannya, yaitu yang paling baik terhadap keluarganya, kepada anaknya, terutama kepada istrinya, pendidikan, gizi, kemudian hak untuk mencari nafkah, kasih sayang, pendidikan. Ini hubungan terbaik dan tidak ada suatu kebencian, saling jujur, terbuka satu sama lain, saling memperhatikan waktu komunikasi, senyum, ekspresi, doakan dan sebagainya. Dan dituntut seorang lelaki adalah berhubungan romantis kepada istrinya. Ingat, berhubungan romantis kepada istrinya. Larang bagi seorang suami ini menempeleng, menyakit dan sebagainya. Ketika tidak ada disukai oleh suaminya, bukan cara main kasar, tapi dengan nasihat yang baik. Ketika sang istri tidak melaksanakan ibadah sholat katakanlah, atau keluar tanpa izin suami, bukan mencekik, bukan memukul, bukan mencaci maki, bukan mencela, bukan menunjuk-nunjuk. Nggak ada hak kita sebagai laki-laki menunjuk dengan yang kita tidak suka terhadap istri kita. Dengan cara apa? Memukul bagian pantatnya. Dengan apa? Itu dengan handuk yang ringan. Lagi mencederai bagian wajah, badan dan sebagainya. Ini dilarang kita. Ini kezaliman yang hendaknya bagi para suami, termasuk saya pribadi, usfat. Ketika marah, cukup dengan mata, lalu tatap istri kita, menandakan bahwa kita tidak suka dengan perbuatannya.
Tapi ketika kegagalan ini terjadi bagi para suami, salah satu tadi menganiaya badaniah bagi seorang wanita, seorang istri, haram hukumnya, dosa hukumnya. Memang betul haknya seorang suami tidak semena-mena dalam perbuatan yang memang bisa menyakiti badan daripada istri. Kita sebagai laki tentunya justru semakin menjaga. Hikmahnya apa? Kejadian ini kita lihat KDRT yang sampai terjadi kepada kita untuk membina keluarga sakinah mawaddah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah ketika mereka masuk rumah tangga, inti rumah tangga itu memperbaiki ibadah menghadap Allah. Jadi ada tujuan, visi dan misi. Punya anak pun demikian, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika ada kegagalan rumah tangga, maka banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Sebaik seorang suami, sebaik seorang istri adalah ketika melakukan kesalahan, minta maaf, minta redho. Suami minta maaf pada istri, istri minta redho, minta maaf pada suami. Begitupun sang suami minta maaf pada keluarganya, mengakui kesalahannya, dan itu yang terbaik, dan itu yang paling terjunjung tinggi nilai maaf di hadapan Allah. Begitu mulianya, membuangkan ego masing-masing, lemaskan, berwudu, mendekati diri kepada Allah. Fasta'inu bis-sabri was-salah. Jangan curhat di Twitter, jangan curhat di Facebook, jangan curhat di Instagram, jangan curhat di TikTok dan sebagainya. Ini malah tidak akan mendapat suatu kebaikan, tidak ada manfaatnya, mudarat yang ada. Curhatlah kepada Allah, curhatlah kepada orang yang terdekat. Insya Allah akan berikan jalan keluar. Ingat, sebaik-baik orang mukmin kita sebagai laki-laki yang sudah katakanlah sebagai rumah tangga, jangan sekali-kali berbuat kasar, menghina, mencela, berlagi, menganiaya fisik. Tidak diperbolehkan. Tidak ada hak bagi seorang suami. Istrinya pun boleh menuntut, tapi nuntutlah untuk akhirat. Insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Saya Ustadz sekali lagi mendoakan khusus buat Lesti dan Bilar, teruslah jalani rumah tangga Anda. Ketika ada cuitan-cuitan dari sana sini, itu sebagian dari satu bentuk rahmat Allah. Kalian berdua diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah kalian sudah balik kembali kepada posisi yang memang Allah cinta. Terus dekatkan diri kepada Allah dengan sholat sabar, dekatkan, hadirkan ulama-ulama rumah tersebut, Baitul Quran, dibaca Quran, kemudian sedekah, dan ritual-ritual ini adalah bisa menetralisir hal-hal yang sifatnya panas. Ini menyejukkan rumah tangga. Insya Allah pada begitu adalah Baitul Jannati, rumah yang indah, rumah yang penuh dengan surga, wangi-wangian. Hadirkan, yaitu baca Quran, sholat, zikir, sholawat, santuni anak yatim. Itu rumah yang baik, dan itu bisa mengakurkan, dan itu tambah harmonis. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.